Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. MU versus Chelsea, menang 4-1 setan merah ke Liga Champions. Manchester United versus Chelsea berlangsung di Old Trafford. Pasukan Erik ten Hag memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Casemiro di menit ke-6 dan Anthony Martial di menit ke-45 plus 5. Setan merah menambah 2 gol lagi di paruh kedua. Pertama datang lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit ke-73. Dan selanjutnya Marcus Rashford yang memanfaatkan kesalahan bek lawan 3 menit berselang. Chelsea dapat gol hiburan di menit ke-89. Gol tersebut dicetak oleh Joao Felix. Hasil ini membuat MU duduk di posisi ketiga dengan 72 poin dan meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Newcastle United turun ke urutan keempat dengan 70 angka, tetapi sudah aman di posisi 4 besar. Chelsea ada di posisi ke-12 dengan 43 angka. Di sisi lain Liverpool dipastikan cuma meraih tiket ke Liga Eropa akibat kemenangan MU ini. Erik ten Hag jadi manajer kelima yang finish 4 besar. Keberhasilan Manchester United mencapai 4 besar di musim ini tidak lepas dari tangan dingin manajer baru Erik ten Hag. Ex-manajer Ajax Amsterdam itu terbilang impresif di musim perdananya. Bahkan catatan Opta menunjukkan bahwa ten Hag adalah manajer kelima Manchester United yang bisa finish 4 besar di divisi teratas di musim perdananya melatih. Bahkan sekelas Sir Alex Ferguson saja tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Rekor baru Marcus Rashford. Gol penutup kemenangan yang dicetak oleh Rashford saat laga melawan Chelsea membuatnya mencetak rekor baru. Tepatnya di musim ini, Rashford telah mencetak 30 gol dalam satu musim di seluruh kompetisi. Pemain terakhir yang mampu melakukannya adalah Robin van Persie pada musim 2012-2013 lalu. 20 gol yang dicetak Rashford di Old Trafford dalam satu musim juga menyamai rekor Wayne Rooney 2009-2010. MU catatkan rekor kemenangan di Old Trafford. Old Trafford kembali angker di musim ini. Sudah 26 kemenangan dicatatkan pasukan Manchester United setiap berlaga di kandang sendiri. Manchester United hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk menyamai rekor kemenangan kandang terbanyak dalam satu musim dengan torehan 27 kemenangan yang dicatatkan pada musim 2002-2003 silam. Tepat di laga terakhir, Manchester United akan bersua Fulham di Old Trafford untuk menciptakan rekor tersebut. Ten Hag akui cedera Anthony tampak serius. Kemenangan atas Chelsea harus dibayar mahal oleh Manchester United. Anthony mengalami cedera yang diperkirakan cukup serius. Anthony mengalami cedera usai ditackle Trevoh Chalobah. Pemain asal Brazil itu kemudian harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-29. Cederanya Anthony jadi kabar buruk untuk MU yang masih harus tampil di final Piala FA. Setan Merah akan menghadapi Manchester City di partai puncak pada Sabtu 3 Juni. Manajer MU Erik ten Hag memang belum bisa memastikan cedera Anthony, namun pria Belanda itu mengakui cedera Anthony tampak serius. Liverpool ke Liga Eropa, Salah minta maaf ke fans. Liverpool dipastikan finish di luar 4 besar di Premier League usai Manchester United menang atas Chelsea. Dengan 1 pertandingan tersisa, The Reds tidak akan bisa mengejar perolehan poin Newcastle dan dipastikan akan ke Liga Eropa musim depan. Saya sangat sedih, jelas tidak ada alasan untuk ini. Kami punya segalanya untuk lolos ke Liga Champions tahun depan dan kami gagal. Salah menulis di akun Twitternya. Kami adalah Liverpool dan setidak-tidaknya harus lolos ke Liga Champions. Saya minta maaf tetapi masih terlalu awal untuk unggahan semangat atau optimistis. Kami mengecewakan kalian dan diri sendiri, katanya. Kode Mason Mount bakal tinggalkan Chelsea?
Bursa musim panas ini jadi kesempatan terakhir Chelsea untuk menjual Mount. Sejumlah klub Inggris seperti Manchester United dan Liverpool kabarnya tertarik kepada gelandang berusia 24 tahun itu. Lampard memberikan indikasi bahwa Mount bisa saja akan pergi. Status sebagai pemain jebolan Akademi Chelsea menurut Lampard tak akan berpengaruh banyak ke masa depan Mount di Stamford Bridge. Karena saya sudah lama kerja di sepak bola, saya memahami banyak hal bisa terjadi. Tidak selalu tergantung apakah Anda datang dari akademi atau Eden Hazard pergi ketika dia adalah pemain terbaik di liga. Dia cuma punya 1 tahun lagi di kontraknya, ujar Lampard seperti dilansir dari Mirror. Dortmund pantang terlena meski diambang juara Bundesliga. Borussia Dortmund berpeluang menuntaskan dahaga gelar Bundesliga yang sudah berlangsung 11 tahun. Mereka bertekad untuk tidak terpeleset di laga pamungkas. Dortmund sedang memuncaki klasemen Liga Jerman hingga pekan ke-33 dengan 70 poin. Unggul 2 angka dari Bayern Munich yang menguntit di belakang. Di laga terakhir Sabtu 27 Mei 2023 nanti mereka akan menjamu Mainz, sementara di Rotten menantang Köln. Kami harus memenangkan laga terakhir. Pada dasarnya saya punya perasaan bagus, tetapi saya tahu kami harus tampil sangat bagus sekali lagi dan barulah kami pantas meraih gelar, ujar Direktur Olahraga Dortmund Sebastian Kehl dikutip Reuters. Jordi Alba ingin perpisahan spesial pada laga terakhirnya di Camp Nou. Laga antara Barcelona versus Mallorca akan menjadi partai terakhir Jordi Alba di Camp Nou. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Camp Nou, Barcelona, Spanyol pada Senin 29 Mei 2023. Masih ada 1 pertandingan tersisa di Spotify Camp Nou yang akan sangat spesial bagi saya dan juga bagi Sergio, tutur Jordi Alba dilansir dari Football Espana. Lebih lanjut, Jordi Alba mengatakan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Barcelona meraih yang terbaik. Keputusannya untuk berpisah dengan Blaugrana pun juga dianggapnya menjadi yang terbaik saat ini. Kode Osimhen merapat ke Bayern. Dilansir dari Mirror, penyerang Napoli Victor Osimhen kedapatan liburan ke Jerman bersama kekasihnya Stephanie Ledwig yang lahir dan besar di Jerman. Meski mungkin kunjungan tersebut ada kaitannya dengan acara keluarga, kedatangan Osimhen ke Jerman jelas memanaskan rumor dirinya yang diincar oleh Bayern Munich. Ya, Bayern merupakan salah satu tim yang meminati penyerang asal Nigeria itu. Bayern Munich masih mencari striker tajam selepas Robert Lewandowski pergi. Sadio Mane sudah didatangkan namun dikabarkan akan segera dilepas. Osimhen jadi properti panas di bursa transfer musim panas 2023. Harganya di pasaran ada di angka 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. PSSI kirim surat ke FIFA bahas penggunaan VAR. Rencana PSSI untuk menggunakan video assistant referee pada kompetisi profesional di Indonesia terus dimatangkan. PSSI telah kembali mendeklarasikan dan mensubmit kepada FIFA terkait rencana penerapan. Untuk mematangkan rencana tersebut, PSSI telah mendelegasikan kepada PT LIB sebagai yang bertanggung jawab dalam seluruh proses pemenuhan implementasi VAR, termasuk dalam persiapan teknologi yang akan digunakan. Sesuai dengan panduan dari FIFA, setiap pihak yang akan menggunakan VAR harus melengkapi seluruh proses yang dinamakan Implementation, Assistance, and Approval Program. Ada 5 tahapan dalam IAAP, yakni Initial Consideration, VAR Declaration, Preparation, and Training, Approval Process, and Monitoring. Kakak kunjung Indonesia 3 Juni. Kakak menjadi brand ambassador global Oppo. Perusahaan gadget asal China itu juga menjadi sponsor resmi Liga Champion. Dalam keterangan persnya, Kakak datang ke Indonesia 3 Juni, kemudian ke China pada 5 Juni. Kakak juga akan bertemu dengan para penggemar di booth Oppo di Stadion Olimpiade Atatürk di Istanbul, Turki, selama jelang final Liga Champion 2023. Masih cedera, Dybala bisa ikut Argentina ke Indonesia? Timnas Argentina belum mengumumkan daftar pemain yang bakal dibawa ke Indonesia. Namun nama Paulo Dybala tampaknya ragu bisa bergabung. La Hoya saat ini masih menjalani pemulihan cedera. Dia sempat mendapatkan masalah saat AS Roma melawan Bayer Leverkusen di leg pertama semifinal Liga Eropa. Pelatih AS Roma Jose Mourinho malah ragu kalau Dybala bisa tampil di final Liga Eropa melawan Sevilla pada 1 Juni mendatang.
Sang pelatih cuma berharap pemainnya itu sudah bisa duduk di bangku cadangan. Cabutnya Busquets Alba permudah Barcelona daftarkan kontrak baru Gavi. Kepergian Sergio Busquets dan Jordi Alba di musim panas nanti membuka jalan bagi Barcelona untuk mendaftarkan Gavi dengan kontrak baru. Ada alokasi gaji yang kosong untuk diisi gelandang 18 tahun tersebut. Total gaji Alba dan Busquets dilaporkan mencapai 40 juta euro semusim. Bayaran mereka bisa setinggi itu karena merupakan bagian dari era emas Barcelona. Tak cuma Gavi, Barcelona juga bisa mendaftarkan kontrak baru Ronald Araujo. Mereka memang masih perlu mengurangi beban gaji di dalam tim agar patuh pada salary cap, namun diyakini tak sampai mengganggu pendaftaran kontrak dua pemain tersebut. Sebelum melawan Manchester City, Inter Milan masih harus hadapi satu masalah. Sebelum melawan Manchester City di ajang final Liga Champions 2022-2023, Inter Milan masih harus menghadapi satu masalah. Masalah dimaksud adalah mengenai mental bertanding Inter Milan. Hal tersebut diungkapkan oleh bek andalan mereka Bastoni yang menyebut bahwa ia dan rekan-rekan skuadnya masih perlu memperbaiki mental mereka. Akan tetapi pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi disebut-sebut selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Alessandro Bastoni sangat bersemangat untuk menyambut final Liga Champions melawan Manchester City. Dua pemain Manchester City ini berpotensi tak main di laga FA Cup kontra Manchester United. Kabar kurang baik datang dari skuad Manchester City di mana kedua pemain mereka Phil Foden dan John Stones berpotensi absen di final FA Cup. Pada final FA Cup tersebut, Manchester City harus berhadapan dengan tetangga mereka Manchester United. Baik Foden dan juga Stones memang sebelumnya sempat bermain melawan Brighton, akan tetapi keduanya sama-sama ditarik keluar karena kondisinya dinilai kurang optimal. John Stones saat ini kelelahan. Dia tak mengalami cedera apapun, akan tetapi ia juga memiliki risiko untuk itu, ujar Guardiola. Foden sendiri hanya mengalami benturan di babak pertama, akan tetapi kami ingin berjaga-jaga dengan sebaik mungkin, karena itulah kami melakukan pergantian pemain. Kedua pemain kami sendiri baik-baik saja, tetapi kami harus tetap waspada. Lanjut Guardiola dilansir Manchester Evening News. Dari juara Piala Dunia ke Coppa Italia, Lautaro Martinez si raja final. Lautaro Martinez sah dijuluki si raja final setelah membawa Inter Milan juara Coppa Italia yang menjadi kemenangan ke-7 dari 8 partai puncak yang dia lakoni, termasuk saat kampiun Piala Dunia 2022. Artinya, peluangnya untuk menjuarai sebuah gelar ketika masuk ke partai puncak nyaris sempurna. Dalam waktu cuma 6 bulan terakhir, Lautaro sukses meraih 3 trofi. Rangkaiannya dimulai dengan juara Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina Desember lalu. Kemudian satu golnya turut membantu Inter Milan juara Piala Super Italia dengan melibas AC Milan 3-0 Januari 2023. Dan terbaru, ia menjadi pahlawan La Benemata di final Coppa Italia dengan kontribusi 2 gol penentu. Hasil Piala Dunia U20 2023, Wonderkid Leeds menangkan Inggris, Korea Selatan ditahan 10 pemain Honduras. Wonderkid Leeds United, Darko Gyabi, menjadi penentu kemenangan timnas Inggris atas Uruguay pada matchday kedua Piala Dunia U20 2023. The Young Lions memetik kemenangan 3-2 atas Uruguay di Stadion La Plata dan berhak lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 6 poin. Dari laga lainnya di grup F, Prancis harus mengubur impian mereka melangkah lebih jauh di Piala Dunia U20. Hasil ini membuat Prancis menjadi juru kunci grup F dengan 0 poin, adapun Gambia berhasil melaju ke babak 16 besar setelah 2 kemenangan beruntun. Masih dari grup F, Korea Selatan ditahan imbang oleh Honduras pada matchday kedua Piala Dunia U20 2023. Laga berakhir dengan skor seri 2-2, membuka asa bagi Korea Selatan untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia U20 2023 meski masih tertahan di urutan kedua grup F dengan 4 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya.
karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!